Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian biaya produksi untuk meningkatkan efisien operasional pada UMKM Roti Lezat. Di sini ada latar belakangnya ini. UMKM Roti Lezat ini merupakan usaha roti rumahan yang menghadapi tantangan dalam menjaga efisien biaya produksi. Dikenakan harga bahan baku seperti tepung, gula, dan mentega, serta pemborosan dalam penggunaan. Bahan ini menyebabkan meningkat biaya produksinya dan menurun marginnya keuntungannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pengendalian biaya produksi untuk menentukan langkah-langkah efisien tanpa menurunkan kualitasnya produk. Di sini ada metode atau pendekatan analisis. Pertama ini ada pengumpulan data. Ini itu melalui wawancara dengan pemilik dan observasi proses produksinya. Yang kedua ini ada analisis data biaya. Nah, ini itu menggunakan metode ABC untuk mengetahui aktivitas yang paling banyak menyerap biaya. Yang terakhir ini ada perbandingkan efisien ini biaya aktual dengan biaya standar untuk meningkatkan tingkat pemborosannya. Nah, di sini ada tujuan mini projectnya. Pertama ini ada menganalisis struktur biaya produksi UMKM Roti Lezat. Yang kedua ini ada mengidentifikasikan komponen biaya yang paling berpengaruh terhadap total biaya. Yang terakhir ini ada memberikan rekomendasi strategi pengendalian biaya agar proses produk menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Nah, ini ada hasil temuan atau insight yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ini terdapat pemborosan bahan baku sebesar 10% akibat takaran tidak konsisten saat proses produksinya. Yang kedua ini ada pemakaian listrik meningkatkan 15% karena menggunakan oven yang beroperasi di luar jam produktifnya. Yang ketiga ini ada kurangnya pencatatan biaya menyebabkan kesulitan dalam mengontrol pengeluaran hariannya. Yang terakhir ini ada setelah simulasi penerapan sistem kontrol bahan dan jadwal produksi ini potensi menghematkan biaya mencapai 12% per bulan. Nah, di sini tuh ada komponen biaya produksi UMKM Roti Lezatnya itu ada komponennya, ada contohnya, ada presentasi terhadap total biayanya. Yang pertama ini ada bahan baku. Nah, contohnya itu tepung, terigu, terus telur, gula, mentega. Nah, itunya persen totalnya itu ada 50%. Yang kedua ini ada tenaga kerja, itu contohnya itu pekerja produksi dan penggepakan. Itu ada total biayanya itu 25%. Yang terakhir itu komponennya itu overhead. Nah, terus contohnya itu listrik, air, gas, dan perawatan alat. Nah, total biayanya itu 15%. Nah, ada manfaat pengendalian biaya produksinya. Pertama ini ada meningkatkan profitabilitas UMKM Roti Lezat. Yang kedua ini ada membantu menentukan harga jual yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga ini ada mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisien operasional. Yang terakhir ini ada membantu UMKM dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Di sini ada analisis varian harga beli bahan baku menjadi 3. Yang pertama ini ada pembelian volume. Nah, pembelian tepung, gula, dan bahan kering lainnya dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon kuitansitas. Yang kedua ini ada kontrak pemasok jangka panjang, meningkatkan harga dengan pemasok utama selama periode tertentu, misalnya itu 6 bulan untuk mengurangi resiko virtual harga mendadak. Yang terakhir ini ada diversifikasi pemasok yang memiliki minimal 2 pemasok untuk bahan baku utama untuk menjaga daya tawar dan memiliki cadangan jika terjadi kalangan.
Yang selanjutnya itu ada analisis varian kuitansi pemakaian bahan baku menjadi 3. Yang pertama ini ada standarisasi resep yang ketat. Nah, setiap produk ini harus memiliki standar pemakaian bahan baku yang detail, termasuk berat pasti dan toleransi yang diizinkan, misalkan itu 2 gram. Yang kedua ini ada peralatan pengukuran presisi. Nah, ini tuh wajib menggunakan timbangan digital untuk menakar bahan baku, menggantikan pengukuran manual gelas, takar, atau sendok yang sangat rentang terhadap waste. Yang terakhir ini ada kontrol adonan yang gagal. Nah, itu mencatat semua adonan yang gagal atau rusak, menganalisis mengapa adonan tersebut gagal, misalnya itu suhu oven tidak tepat, ragi, kadulasa, atau kesalahan mixernya. Nah, di sini ada strategi pengendalian biaya produksinya. Pertama itu ada pengendalian bahan bakunya, pembuatan perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan produksinya harian atau mingguan. Yang kedua ini ada efisien tenaga kerja. Nah, dia itu menempatkan SOP, nah agar proses produksinya itu lebih cepat dan rapi. Yang terakhir ada pengurangan overhead. Nah, itu menggunakan peralatan hemat energi dan perawatan rutin untuk mencegah kerusakannya. Nah, dari kesimpulan itu ada analisis menunjukkan bahwa pengendalian biaya yang efektif dapat meningkatkan efisien operasional secara signifikan menggunakan metode aktif basis costing, membantu UMKM mengenali aktivitas yang paling boros dan menempatkan prioritas efisiennya. Yang pertama itu kesimpulannya itu pengendalian biaya produksi berperan penting dalam meningkatkan efisien operasional. Yang kedua itu ada aktif basis costing, membantu UMKM mengidentifikasikan aktif boros biayanya. Nah, yang terakhir itu dengan kontrol bahan bakunya itu jadwal kerja efisien dan mencatatkan keuangan rapi, UMKM Roti Lezat itu mampu meningkatkan biaya tanpa menurunkan kualitasnya produk. Nah, rekomendasinya itu terapkan sistem pencatatan biaya harian dan lapor mingguannya. Yang kedua itu ada standarisasi takaran bahan baku menggunakan alat ukur digital. Yang ketiga itu atur jadwal produksi agar pemakaian listrik lebih efisien. Yang terakhir itu adalah lakukan evaluasi biaya dan evaluasi produksi secara berkala setiap bulan. Sekian, terima kasih.